maksudnya ada tragedi yang jadi mungkin pengalaman hidup saya sekarang ini. Saya pulang, ada mendung tebal dari arah selatan. Teman saya tadi bilang kayak gitu. Saya sih, karena saya tadinya orang Semarang, orang sini, nggak terlalu paham keadaan laut itu bagaimana. Saya kurang paham apa yang dibilang dia itu. Ya pokoknya pahamnya saya ada mendung ya hujan, gitu tok. Mau hujan, nah ternyata hujan itu, saya ingat waktu itu hujan turun sekitar jam 6 sore. Jam 6 ya. Padahal waktu itu saya itu arahnya pulang ke selatan. Tapi setelah hujan turun, seolah-olah kita itu nggak berbelok arah. Tapi anehnya teman-teman saya nelayan yang lain lihat kita satu perahu itu, yang pakai satu perahu itu, lihat semuanya teman-teman yang lain nelayan ya, teman-teman saya sekampung kan, juga nelayan juga kan, lihat kita arah ke timur, padahal menurut kita itu arah ke selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Ahmad Sofenedi. Pada video kali ini saya kedatangan tamu, yaitu teman lama waktu dulu atau teman SD lah. Pada video kali ini teman saya ini akan menceritakan sebuah pengalaman dia waktu terombang-ambing di laut saat dia berlayar mencari ikan. Siapakah dia? Silakan perkenalkan diri, Mas. Baik, alhamdulillah, kabar sehat. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, teman Mas Sofyan waktu masih SD. Profesi saya nelayan. Saat ini dulu sih bukan nelayan, saat ini nelayan. Karena saya dulu ya orang sini juga, nggak pernah tahu gimana itu nelayan, karena tuntutan ekonomi akhirnya terjun ke dunia nelayan. Oke. Saya mulai dari pertama berangkat. Saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 3 pagi. Kalau saya keluar dari rumah itu jam 3 pagi. Terus seperti biasanya bawa bekal dan lain-lain gitu kan. Saya berangkat dari rumah, pamitan sama istri, karena anak saya tidur ya nggak pamitan sama anak, pamitannya sama istri. Terus saya naik ke perahu yang biasa saya bawa ke laut sama teman-teman saya, ada 2 orang. Yang teman saya yang yang kemudi, nakoda lah, bahasanya itu nakoda. Kalau bahasa Jawa ya jurumudi ya. Nakodanya itu namanya Mbah Jupri. Yang teman saya yang satunya ABK seperti saya itu namanya Pak Saroni. Jadi kita berlayar itu 3 orang, satu perahu 3 orang. Kita setelah kita kumpul di perahu, udah lengkap personil, semuanya udah lengkap, kita berangkat seperti tidak ada apa-apalah, seperti biasanya, nggak ada firasat apapun kan. Kita berangkat seperti biasa. Dari perjalanan dari dermaganya itu nggak seperti dermaga di daerah Semarang ya. Karena saya itu kan di daerah Demak, tepatnya daerah Wedung. Kalau di daerah Semarang mungkin kan begitu dermaga terus langsung ke laut kan. Kalau daerah saya itu dermaganya itu di sungai, kali, tepatnya di kali. Jadi perjalanan dari dermaga sampai ke laut itu masih ada sekitar 3 kiloan melewati arus sungai itu, nanti melewati hutan bakau kan. Waktu perjalanan berangkat itu nggak taunya di tengah-tengah hutan bakau yang kita lewati itu ada sesosok
kalau orang kita nyebutnya kunti lah, kunti duduk di atas pohon bakau gitu, seolah-olah dia itu memandang ke kita pun, kalau teman saya nggak tahu, saya pun melihat dengan jelas itu ada seperti itu gitu kan. Tapi saya nggak bilang sama teman-teman saya bilangnya besoknya baru saya bilang, setelah ya cuma ngelihat, sekedar ngelihat sih, nggak ada gangguan apapun dari dia, itu nggak ada, cuma sekedar ngelihat. Ayo seketika itu kaget kan, melihat seperti itu kan wajar lah, kita manusia awam melihat seperti itu kaget seperti itu kan. Terus ya pokoknya kita jalan terus lah seperti biasanya, nggak ada apapun, nggak diganggu apapun dari dia, nggak ada gangguan apapun. Saya berangkat kan jam 3 sampai lokasi itu sekitar jam 6 pagi, sampai lokasi saya kerja kan sekitar jam 6 pagi. Saya tebarkan jaring, terus jaring itu kita seret, pokoknya nggak ada masalah lah. Setelah itu kita tarik jaringnya, dapat ikan seperti biasa sampai sore itu sekitar 3 atau 4 kali menabur jaring, itu nggak ada masalah, nggak ada gangguan apapun dari itu makhluk itu. Dia cuman memperlihatkan wujudnya doang waktu kita berangkat itu. Tapi setelah kita mau perjalanan pulang, ini fakta, ini kenyataannya gitu. Saya itu waktu udah selesai kerja, alat semua sudah saya saya sudah beresin lah, semua sudah saya jadiin. Satu yang kotor sudah saya cuci, yang tadi digunakan untuk kerja sudah saya kembalikan ke tempatnya, ikan juga sudah saya masukin ke tempatnya, sudah saya kasih es batu kan. Rencana mau pulang, tiba-tiba itu nggak tiba-tiba, maksudnya ada mendung dari jauh, dari arah selatan itu ada mendung yang menggumpal, itu ke arah kita pulang. Kita kan dia di utara, kita mau pulang kan arah selatan. Yang teman saya yang nakodanya itu bilang sama saya pakai bahasa Jawa gitu kan, Mang, kae mengko nek udane tiba awake dhewe rak weruh dalan. Bahasa Jawanya seperti itu. Itu berarti mendung itu mau waktu pulang, berarti waktu sore atau itu belum? Sore sudah seharian kerja itu sekitar jam 4, setengah 5-an sore lah. Oh gitu, waktu pulang tuh jam segituan? Waktu mau perjalanan pulang. Nanti perjalanan pulang dari tengah sampai ke dermaga lagi normalnya itu 3, 4 sampai 5 jam biasanya kalau normal. Soalnya kan kita begitu, kalau berangkat sih sudah perkiraan 3 jam, nggak lebih sih, lebih nggak sampai setengah jam kalau berangkat. Tapi kalau pulang nggak bisa diprediksi seperti berangkat, karena kita kalau sudah sampai tengah itu kita bisa geser ke sana, bisa nyari di mana lokasi yang banyak ikan kan. Jadi kalau pulang nggak bisa diprediksi. Tapi kalau diprediksi ya normalnya itu 4 sampai 5 jam itu perjalanan pulang. Tapi karena ini waktu maksudnya ada tragedi yang jadi mungkin pengalaman hidup saya sekarang ini, saya pulang ada mendung tebal dari arah selatan. Teman saya tadi bilang kayak gitu. Saya sih karena saya tadinya orang Semarang, orang sini, nggak terlalu paham keadaan laut itu bagaimana. Saya kurang paham apa yang dibilang dia itu. Ya pokoknya pahamnya saya ada mendung ya hujan, itu toh. Mau hujan, nah ternyata hujan itu saya ingat waktu itu hujan turun sekitar jam 6 sore, jam 6 ya. Padahal waktu itu saya itu arahnya pulang ke selatan, tapi setelah hujan turun seolah-olah kita itu nggak berbelok arah, tapi anehnya
teman-teman saya nelayan yang lain, teman-teman nelayan yang lain ngelihat kita satu perahu itu, yang pakai satu perahu itu, lihat semuanya teman-teman yang lain nelayan ya, teman-teman saya sekampung kan juga nelayan juga kan, lihat kita arah ke timur, padahal menurut kita itu arah ke selatan. Kita pun nggak sadar kalau kita itu nggak ke arah selatan, karena waktu itu memang kita lupa bawa kompas. Oh ya. Dia merasa diri dia itu merasa bisa, bahwa jalan dia itu benar, padahal dia itu nggak ke arah selatan, sebenarnya dia itu ke arah timur. Teman-teman saya yang lihat, teman-teman yang lain di perahu yang lain lihat saya ke arah timur pun nggak berani menghampiri saya, terus bilang kamu salah jalan, nggak berani karena kita itu nggak ada sistem jam kerja, nggak ada. Oh ya. Kalau ada sistem jam kerja jam segini waktunya pulang kan pasti ada yang ngingetin kan, karena kita kan nelayan tradisional, nggak ada namanya apa, sistem jam kerja nggak ada. Yang ada cuman pokoknya kerja, kalau udah dapat ikan banyak kita pulang, kalau kita masih ikannya masih kurang, istilahnya kita kira-kira kok belum cukup, masih dapat sedikit, kita cari lagi lah. Pikiran orang-orang yang lihat kita itu, kita mau cari ikan lagi, kita salah jalan itu nggak menegur, karena mereka mengira kita itu masih mau cari ikan lagi, cuman cari tempat yang lain gitu. Jam segini kok masih ke timur, apa belum dapat ikan kan gitu kan. Tapi kan waktu itu kan kalian bertiga kan waktu iya, di bertiga. Perahu kapal itu kan, itu kan mau pulang harusnya ke selatan, tapi iya, teman-teman lihat ke timur. Iya. Nah, itu waktu itu kalian maksudnya Anda lihat itu loh, nggak teman-teman yang lain yang mau pulang ke rumah? Enggak, ya itu anehnya di situ. Oh gitu. Mereka lihat kita pakai perahu arah ke timur, mereka lihat kita, tapi kita yang di perahu bertiga itu nggak ada yang lihat mereka. Kita lihatnya cuma air hujan. Oh itu udah hujan? Udah hujan. Kalau ombak atau badai atau gimana? Ya ada ombak sekitar 3-4 meter lah. Oh. Ketinggian ombak waktu itu segitu. Jadi memang kalau ombak segitu, belum seberapa kan. Jadi kita libur kalau bulan-bulan kayak gini, Desember sampai Januari itu kita libur karena ombaknya sampai 6-8 meter. Kita nggak berani berlayar. Tapi kalau baru ombak 2-3 meter itu masih berani lah. Itu ombaknya nggak apa namanya itu abiur gitu kayak di pinggir. Oh kalau ombak kayak gitu, ombak ya seperti itu, tapi ombak kayak gitu itu kalau udah di pinggir. Oh. Kalau di tengah ombaknya nggak seperti itu. Jadi cuman bergelombang gitu. Iya kan, cuma bergelombang seperti pelan lah, tapi tinggi, nggak mecah gitu. Jadi mecahnya kapal kalau ikut sudah naik gitu. Iya. Jadi kalau kita keterjang ombak, kita ikut naik ombaknya. Oh ya. Nanti kalau turun kita ikut turun. Itu kalau di tengah. Tapi kalau di pinggir ombak itu mecah, nanti bisa ngebiur. Naik ke laut, Bisa naik ke perahu ke kapal. kapal. Iya. Tapi kalau di tengah, insya Allah kalau ombak baru 3 atau 4 meter aman lah. Tapi kalau sampai 8 meter, 6 meter lah, 6 meter sampai 8 meter lah, itu baru agak miris lah, berisiko. Makanya bulan-bulan ini kan bulan Desember saya main ke sini karena di sana libur, nggak bisa kerja. Mumpung lagi libur saya pulang kampung. Ya anehnya itu, kita nggak lihat mereka lihat kita. Kan di daerah Jepara itu kan ada PLTU kan, pembangkit listrik tenaga uap itu kan. Itu kan ada lampunya, itu ketinggiannya kan nggak cuman 10 meter 20 meter, itu ketinggiannya kan sampai mungkin kayak tower telepon seluler gitu kan, tinggi banget. Dari tengah laut pun kelihatan jelas. Anehnya saya melewati itu tuh nggak kelihatan. Pak, seharusnya kalaupun nggak kelihatan, cahaya lampu kan kelihatan, itu nggak kelihatan. Anehnya di situ. Padahal kita bertiga itu nggak ada yang tidur. Mungkin karena hujan dan badai itu.
sehujan-hujan, sederas apapun hujannya, kalau cahaya lampu tetap kelihatan. Oh gitu. Kecuali nggak ada pencahayaan, itu beda lagi. Sehujan-hujannya cahaya lampu itu tetap kelihatan. Tapi anehnya di situ nggak kelihatan. Mungkin karena nggak tahu gangguan dari makhluk apa, mungkin atau memang kesilapan mata kita, kan nggak tahu. Saya mungkin sih kalian terlalu ke tengah. enggak mas, saya nggak terlalu. Lampu itu kalau normal, kalau normal dari tengah pun kelihatan. Oh dari tengah juga kelihatan? Kelihatan. Dari tengah jauh, daratnya belum kelihatan, lampunya udah kelihatan duluan. Makanya itu tuh seperti apa ya, seperti patokan buat para nelayan gitu loh. Oh itu daerah Jepara, oh itu daerah Semarang. Kalau di Semarang kan bukan lampu itu kan. Kalau di Semarang kan lampu mercusuar. Karena ada mercusuar, makanya di PLTU Semarang nggak dikasih lampu itu kan. Nah kalau di Semarang itu kita patokannya, oh mercusuar itu Semarang, kalau yang itu Jepara kan. Jadi kita ambil tengahnya kan, enak kan. Waktu itu nggak kelihatan semua, jadi kayak seolah-olah menurut pengalaman saya itu ya seperti ada yang menutupi gitu. Mungkin gitu ya, mungkin. Cuman kalau dibilang kita nggak sadar sih enggak, kita sadar. Terutama saya sadar betul bahwa kita itu nggak seperti nggak ada masalah lah, seperti pulang seperti biasa. Cuman nggak taunya arah kita itu yang salah. Sampai itu dari jam 6 sampai akhirnya malam gelap. Harusnya kan gelap, lampu kelihatan loh mas. Lampu. Harus kelihatan itu. Wong gelap darat pasti kelihatan. Itu pun sama sekali nggak kelihatan. Bener-bener berarti daerah pandangan mata itu gelap semua. Gelap. Kadang kan waktu kita di tengah laut, kadang kalau cahaya kota kan terlihat di atas gitu. Iya, nah kalau cahaya kota itu kita menyadari nggak kelihatan karena ada mendung. Oh ya. Mendung masih gerimis. Pasti nggak kelihatan karena kita udah biasa lah kalau yang seperti itu. Kalau nggak ada mendung pasti kelihatan cahaya kota. Tapi karena ada mendung itu nggak kelihatan. Tapi yang aneh yang itu lampu-lampu dari tower PLTU itu yang nggak kelihatan. Yang itu yang membuat kami tersesat itu di situ. Akhirnya kita jalan terus, nggak tahu kita tuh ke arah timur, kita nggak tahu. Ya pokoknya kita bertiga itu mantep, kita itu bener jalurnya, kita pulang lah, arahnya pulang. Nggak taunya kita sampai jam 6 sampai jam 2, sekitar jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi itu kita sama sekali nggak ketemu nelayan lain. Biasanya padahal kalau kita pulang itu sering berpapasan dengan teman atau tetangga yang sama profesinya kita kan. Itu sampai jam 2 pagi kita tuh nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu sama perahu lain, kecuali perahu kita sendiri. Nggak melihat sama sekali. Begitu kita melihat, kalau bahasanya orang nelayan itu kapal nelayan tapi yang besar, kapal kursin namanya kalau orang sana bilang. Itu kapal yang satu kapal itu muat yang kerja sampai kadang sampai 20 atau 25 orang, kadang sampai 30 orang, besar kapalnya kan. Kalau kita kan paling 2-3 orang sudah cukup. Kalau itu besar sampai 30 orang kan. Tapi kapal itu posisinya lagi ngobor ya. Nyalain lampu buat ngumpulin ikan kan. Oh ya, mancing ikan pakai lampu. Iya kan. Kalau di kolam kan, kalau ikan di kolam dikasih lampu di atasnya pasti ngumpul di bawahnya kan. Nah seperti itu, di laut pun seperti itu. Nah karena dia lagi mancing ikan biar ngumpul, akhirnya kita kan nggak berani mendekat. Kalau kita mendekat kan yang dikumpulin itu kan bubar, berarti mengganggu kita nggak berani. Sebenarnya kita itu mau tanya ke mereka kan, tanya Pak ini pokoknya bahasanya
ini daerah mana lah gitu kan. Karena belum beraninya, belum bisa nanya, akhirnya cuman berpendapat sendiri, oh itu ada kapal seperti itu, biasanya juga daerah masih daerah kita kan, kapalnya sama persis gitu. Akhirnya nggak berani mendekat. Pas waktu kita mencoba mendekat, mereka itu bangun semua, kita disuruh minggir, ngasih kode, jangan mendekat ya, minggir gitu kan, cuman pakai isyarat, nggak pakai suara. Walaupun pakai suara pun nggak kedengar, masih jauh, suruh sana gitulah intinya gitu. Pas mau mendekat, saya bilang sama itu siapa, nakodanya, saya bilang, "Mbah, gak oleh nyedak iki," gitu kan, "gak oleh nyedak, aku nek nyedak yo iwake kono bubar, malah rak sida tawur," kan gitu, bahasa Jawa gitu. Intinya gitulah. Pas waktu itu akhirnya dia bilang, yang apa, nakodanya itu bilang ke saya, "Terus gimana ini?" Nah, gimana Mbah, karena saya nggak punya pengalaman di laut, saya masih ikut-ikutan waktu itu, ya pokoknya saya pasrah ke jenengan, saya bilang gitu. Pokoknya saya ikut jenengan mau bawa kemana yang perahu ini, saya ikut. Akhirnya sampai jam 2 setelah ketemu kapal besar, ketemu kapal nelayan besar, nggak berani tanya. Akhirnya kita menyimpulkan, kita matiin mesin. Kita matiin mesin, kita berunding bertiga kan, ini gimana. Terus akhirnya dapat solusinya gini, berundingan 3 orang tadi, solusinya gini, kita itu aja ngikutin arus ombak. Ngikutin arus ombak itu biasanya larinya ke darat kan gitu kan, ombak pasti larinya ke darat, kita ikutin ombak aja. Lah apa itu namanya, yang nakodanya bilang, "Beneran nih wis rembukannya EDW iki wis bener iki, aku nganut lho." "Ya wis Mbah," saya bilang, "ya wis Mbah, aku pasrah karo sampean." "Udah Mbah, saya pasrah sama kamu," kan. Kita akhirnya nurutin ombak sampai pagi, kita nggak ketemu daratan. Sampai matahari muncul, kita belum lihat daratan. Kita pun nggak tidur semalaman, kita bertiga itu nggak tidur. Ada hujan. Karena hujan. Siapa yang bisa tidur hujan sambil hujan-hujanan kan? Sampai pagi, bahkan badan udah basah kuyup semua kan. Walaupun pakai jas hujan plastik waktu itu tetap tembus, karena semalaman suntuk, nggak ada, ya hujannya sih nggak terlalu deras, tapi kan terus nggak ada jedanya. Terus kita sampai pagi, akhirnya kita ngikutin ombak, diikutin terus, kita lihat gunung. Lihat daratan tapi cuman ujungnya, pucuk gunung, ujung gunung, puncaknya gunung itu mata kita itu asing dengan gunung itu. Kalau gunung di Jawa Tengah kan, di Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah daerah Semarang, kita kan udah hafal paling-paling kan Gunung Muria, Sindoro, Sumbing, Slamet itu kan, kita udah hafal itu gunung-gunung itu. Nah, gunung yang kita lihat waktu pagi itu asing di mata kita. Akhirnya kita rapat lagi bertiga, berunding lagi. Itu gunung mana kan? Yang teman saya bilang, yang satu katanya kayak Gunung Ungaran gitu kan. Gunung Ungaran kok posisinya kok kita kok seperti di baratnya jauh gitu loh. Masih di barat jauh, padahal kita kemarin waktu nyari ikan kan nggak sampai, gunung itu nggak sampai sejauh ini sama kita kan. Akhirnya kita deketin gunung itu,
kita ke arah gunung, kita lurus ke arah gunung, pasti kita nanti ketemu darat kan. Nah pas begitu ketemu darat, kita lihat lagi lampu PLTU. Yang kesalahan kita itu di situ. Kita lihat lampu PLTU, kita mengira, kita bertiga itu salah kira. Kita kira lampu PLTU itu lampu PLTU Batang. Kita kan udah sehari semalam, udah mau setengah hari lagi nih, setengah hari lagi ketemu lampu PLTU tadi. Udah nggak makan, nggak minum, nggak apa, cuman udah nggak ada apa-apa, perbekalan kan cuman buat sehari kemarin doang. Udah setengah hari lagi kita tuh ketemu PLTU. Kita akhirnya berunding lagi, loh kan itu ada PLTU, berarti kita itu di daerah Batang kan gitu kan, daerah Batang. Oh iya, ini ada PLTU seperti ini ya, daerah Batang kan, sama persis posisinya, itu sama persis pinggir laut, terus langsung PLTU. Batang pun kan seperti itu, pinggir laut PLTU. Akhirnya kita, oh kalau ini di Batang berarti kita kurang ke timur kan gitu kan. Itu udah mulai logis loh. Logis ya. Logis, kita ke arah timur. Kita ke arah timur, biasanya itu normalnya kalau dari PLTU Batang, kelihatan PLTU Batang sampai ke Semarang itu 3-4 jam udah ketemu kayak pelabuhan Semarang. Oke, itu udah pagi kan? Udah siang, Mas. Udah siang itu. Udah siang. Nah, kita jalan ke timur sampai hampir maghrib lagi itu nggak nemu pelabuhan Semarang. Satu hari malam terus pagi, itu berarti 2 hari bener? 2 hari 2 malam? 2 hari 2 malam. Oh iya. Akhirnya sampai mau maghrib lagi itu nggak ketemu. Loh, kita kan udah ngelewatin PLTU Batang, seharusnya kan kita udah sampai Semarang kan gitu kan. Kalau udah sampai Semarang, bentar lagi udah sampai Demak, kita pulang kan. Sampai mau maghrib kita tuh belum ketemu pelabuhan Semarang itu, belum kelihatan. Tapi kelihatan daratan sudah kelihatan daratan. Tapi karena kita nggak terlalu pinggir kan, daratan kalau dari tengah kan hampir sama sih. Oh iya. Cuman kita apa tuh namanya, melihatnya kan kalau apalnya kita kan, patokan gitu kan. Habis dari sini pokoknya ini. Oh iya. Itu posisinya sama persis, Mas. Jadi habis dari PLTU Batang, Sloke itu tadi kayak ada pabrik. Kalau kita di sini tuh pabrik ini loh, pabrik triplek RPI itu loh, Kaliwungu. Nah itu di sana pun seperti itu ada. Kayu lapis kali. Kayu lapis Kaliwungu. Cuman bedanya ini, ya sebenarnya sudah ada bedanya sih. Cuman kita tuh nggak nyadar karena kita udah terlalu seneng tadi, kita udah tahu kita itu udah di Batang, sebentar lagi pulang. Jadi seolah-olah kita itu lupa lagi bahwa itu kita nyasar tuh nggak sadar lagi. Padahal itu kan kalau nggak salah itu kan kilang minyak kan ada di daerah Tuban itu kan. Daerah Tuban ada kilang minyak yang ada apinya itu kan. Nah itu tak kira itu iki RPI Kaliwungu. Loh, RPI kok ono lampunya gitu kan, kok ada apinya gitu. Kita nggak sadarnya kita pokoknya alhamdulillah udah 2 hari semalam kita udah mau nyampe rumah kan. Tapi setelah api itu hilang, kita baru sadar, loh kok apa itu namanya, pelabuhan Semarang kok nggak kelihatan gitu kan, kok nggak nyampe pelabuhan Semarang. Seharusnya kan kalau udah kelihatan Kaliwungu, Semarang udah kelihatan kan gitu kan. Kok nggak kelihatan. Tapi kita masih jalan terus. Masih jalan, akhirnya ada lampu cahaya kota yang tadi Masnya bilang, ada gemerlap lampu kota kan. Oh itu loh pelabuhannya, kita kan gitu.
oh itu loh pelabuhannya gitu kan. Pelabuhan udah mulai kelihatan, kita udah seneng, wah itu pelabuhan Semarang gitu kan. Waktu sampai di depan situ kita, tapi kan nggak di depannya persis, kita depannya depan jauh, cuman lihat oh itu kita udah melewati Semarang, bentar lagi kita sampai rumah. Itu kita kira Semarang, padahal itu pelabuhan kalau nggak salah di Lamongan. Oh, pelabuhan Lamongan ya. Tapi kita sadarnya kita itu di pelabuhan Semarang. Kita terus ngomong delok ngas sampai delok sebentar lagi sampai rumah gitu kan. Sampai pelabuhan Lamongan itu hilang, kok nggak ketemu apa itu namanya, ujungnya Demak ya. Kan ada ujung seperti ini kan, kalau kita lihat dari Google Map kan bentuknya agak menonjol sendiri kan daerah Demak itu kan, kalau dari tengah kan kelihatan, kok nggak ada, nggak kelihatan, kok belum kelihatan. Sampai akhirnya dari itu maghrib sampai ketemu jam 12 malam lagi belum ketemu yang itu. Sadar lagi, mikir lagi, bukan sadar lagi, mikir lagi, ini itu sebenarnya daerah mana? Di daerah kita sendiri kok kita bingung gitu loh. Kita bertiga akhirnya berunding lagi. Nakodanya itu bilang gitu ke kita kan, itu sebenarnya daerah di awake dhewe biasa yang daerah dhewe kok bingung, daerah dhewe kok bingung, kata-katanya seperti itu. Nah, saya sebagai pemula, bukan pemula sih, kalau dikatakan pemula ya pemula, kalau dikatakan pemain lama ya belum terlalu lama kan gitu. Belum terlalu paham betul areanya seperti apa, itu belum terlalu paham. Kalau dari rumah, kalau dari tengah ambil arahnya kemana itu kalau saya belum terlalu paham. Yang paham kan mereka yang sudah tua-tua, yang pengalamannya sudah mateng di area laut kan. Saya baru waktu itu baru sekitar 1 atau 2 tahunan waktu itu melaut, ikutan melaut, belum terlalu paham betul gimana caranya pulang dari tengah ke pinggir itu gimana, kan ada teorinya ya. Pokoknya ikutlah, pokoknya gitu aja. Sampai jam 12 malam kita baru ketemu, seolah-olah itu yang kita cari, bengkol itu yang kita cari, ujung itu yang kita cari. Alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah kayak lo ujungnya itu loh. Setelah ketemu kita akhirnya minggir sampai pinggir bingung lagi loh, ujungnya awake dhewe kok malah kayak gini gitu loh, kok ada yang berubah gitu kan. Ya, terima kasih dari saya. Kalau kalian menyukai video-video yang saya bagikan, bisa like, komen, dan subscribe. Boleh juga share. Salam